Halo kawan-kawan budaya lalang dimanapun kalian berada, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sedikit mengenai satu topik yang sangat penting dan juga cukup menarik untuk kita diskusikan, untuk kita obrolkan. Bagaimana topiknya? Mari kita simak. Pada tanggal 21 April, biasanya di Indonesia sendiri diperingati sebagai Hari Kartini, di mana Hari Kartini ini menjadi satu momentum peringatan bagi para perempuan di Indonesia untuk kemudian mengingat sejarah panjang bagaimana perjuangan perempuan pada aspek kebudayaan, pada aspek ekonomi maupun aspek politik. Namun yang sering menjadi satu hal yang cukup mengganjal di pikiran kita bahwa hari ini, Hari Kartini itu hanya diperingati sebagai satu hari momentum perayaan yang esensinya jauh daripada nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Kayak seperti kita tahu bahwa setiap tanggal 21 April di semua lembaga pendidikan, di instansi pemerintah dan lain-lain, Hari Kartini hanya diperingati dengan berbagai macam euforia semata. Mulai daripada lomba-lomba, mulai daripada memakai sanggul, lalu memakai kebaya begitu. Nah, ini bukan hal yang buruk sebetulnya, namun ada hal yang lebih esensial yang kemudian mesti kita ingat, mesti kita peringati bersama bahwa Hari Kartini itu bukan hanya sebagai momentum untuk peringatan euforia semata gitu loh. Tapi kita mesti belajar bagaimana memperingati Hari Kartini sebagai satu momentum perjuangan perempuan, baik perjuangan di lapangan kebudayaan, di lapangan ekonomi maupun politik. Maka dari itu, Hari Kartini merupakan satu momentum peringatan Hari Perempuan Indonesia yang juga mestilah kemudian kita merefleksikan Hari Kartini ini menjadi satu semangat baru bagi perjuangan perempuan. Perjuangan perempuan itu bukan hanya perjuangan pada aspek kebudayaan saja. Di era kolonial, perempuan ikut serta dalam perjuangan mengusir kolonial Belanda daripada tanah jajahan sampai setelah reformasi sendiri begitu. Kita tahu banyak tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang cukup berperan penting dalam perjuangan perempuan. Di era kolonial misalkan kalau di Aceh ada Cut Nyak misalkan, ada Raden Dewi Sartika, ada siapa lagi, ada Fatmawati, ada Inggit dan lain sebagainya. Banyak sekali perempuan yang ikut serta secara langsung dalam perjuangan bagaimana menuju kemerdekaan Indonesia sendiri begitu. Ya begitupun Kartini, walaupun dia adalah sosok bangsawan, tapi dia punya ide-ide brilian untuk mengatakan bahwa perempuan harus punya kesama rataan dalam aspek ekonomi, politik maupun kebudayaan begitu. Karena memang pada era perbudakan, pada era kolonial di mana perempuan ketika itu hanya menjadi alat untuk digunakan sebagai bagian pelengkap saja, atau bahkan mereka hanya kemudian menjadi pemuas dan lain-lain. Jadi banyak stigma-stigma negatif, stigma-stigma yang kemudian tidak memberikan ruang secara penuh kepada perempuan. Begitupun salah satu aspek kebudayaan, yaitu aspek domestifikasi ataupun bahkan patriarki sendiri begitu, yang membuat peran perempuan akhirnya kerdil, tidak lagi punya peran yang sangat penting, punya peran yang sangat besar. Padahal perempuan sendiri adalah bagian daripada perjuangan massa, bagian daripada kemenangan bangsa Indonesia pada saat itu untuk mengusir kolonial sendiri begitu. Kita ingat bagaimana pertama kali Kongres Nasional Perempuan pada bulan Desember yang dilaksanakan di Yogyakarta. Pada saat itu kenapa perempuan melaksanakan kongres
untuk bicara pada aspek khusus ataupun program khususnya perempuan, karena pada tanggal 28 pada Hari Sumpah Pemuda maksudnya, itu mereka tidak diberikan cukup ruang untuk berbicara pada program khususnya perempuan. Akhirnya mereka berinisiatif bagaimana membuat satu pertemuan khusus untuk perjuangan perempuan sendiri. Hari ini kita tahu juga bahwa banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang sudah memberikan banyak kontribusinya, banyak sumbangsinya kepada massa. Kita ingat bagaimana Marsinah ketika itu memperjuangkan hak-hak buruh, hak-hak pekerja yang tidak diberikan kesejahteraan oleh perusahaan pada saat Orde Baru sendiri, dan kemudian dia dihilangkan, kemudian dibunuh. Saking berperan pentingnya, saking memberikan banyak kontribusinya kepada perjuangan. Juga hari ini kita lihat bagaimana para ibu-ibu kendeng ataupun para perempuan yang memang ada di garis massa, yang memang membantu melayani massa dalam perjuangan massa sendiri. Jadi kalau kita bila berkaca dan kita belajar bagaimana kemudian peran perempuan ini dalam aspek perjuangan dan bagaimana cara kita merefleksikan Hari Kartini, kita mesti belajar dan ikut serta dalam perjuangan massa. Mungkin itu adalah salah satu jalan. Bagaimana kalau kita ingat dalam satu bukunya ataupun surat-surat yang ditulis oleh Kartini yang sangat terkenal dengan sebuah kutipannya, habis gelap terbitlah terang. Di situ ada satu esensi yang memang bagaimana perempuan ini mesti hijrah, mesti bangkit, mesti mampu menjadi bagian daripada perjuangan sendiri. Karena apa? Ketika memang dalam barisan massa, ketika memang dalam barisan perjuangan, tanpa peran perempuan, kemenangan itu pun tidak bisa akan dicapai begitu. Maka perempuan hari ini mestilah ikut dalam berbagai macam sektor perjuangan, baik dalam sektor ekonomi, baik dalam sektor politik, maupun lapangan kebudayaan. Program khusus untuk bagaimana menghancurkan feodal patriarkal tidak akan bisa terlaksana tanpa berkaca pada aspek ekonomi politik, tanpa memperjuangkan aspek ekonomi politiknya juga begitu. Karena memang sistem imperialisme, sistem feodal maupun sistem setengah jajahan hari ini sangatlah mengekang dan mengkungkung bagaimana peran perempuan sendiri begitu untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaan, hak-hak kebebasannya. Maka di video kali ini aku ingin mengajak kepada seluruh kaum perempuan, seluruh sektor rakyat, juga kepada seluruh sektor perjuangan, baik kaum tani, kelas buruh, para mahasiswa, pemuda, kaum perempuan, dan lain-lain. Marilah kita merefleksikan Hari Kartini sebagai sebuah hari peringatan perjuangan. Kita membaca kembali, kita menelaah kembali bahwa Hari Kartini tidak hanya merupakan satu momentum euforia, tidak hanya menjadi hari untuk bersenang-senang semata, tapi kita mesti kembali kepada sejarah bahwa Hari Kartini merupakan hari pembebasan bagi para perempuan, baik dalam aspek ekonomi, aspek politik, maupun kebudayaan. Agar peringatan Hari Kartini menjadi satu peringatan yang mampu membawa semangat baru, membawa perubahan untuk masyarakat, untuk bangsa, negara, dan seluruh umat manusia. Itu saja, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.